Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan channel YouTube MSA Muhammad Suhal Al-Hitami yang selalu memberikan tentang kisah cerita pendek para nabi dan rasul, untuk memberikan pengetahuan kepada saudaraku seiman seagama, khususnya buat anak-anak kita dan cucu-cucu kita nanti, agar mereka mengetahui tentang kisah Nabi dan Rasul. Saudaraku seiman seagama, Nabi Ilyas sudah sampai kepada Nabi Ilyas sekarang. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Baal atau Baal sama di wilayah Balqa yang kini terletak di sekitar Syam, sekarang kawasan Suriah, Lebanon, dan Palestina. Pada masa itu adalah kaum yang menyembah berhala dan sangat jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang Nabi Ilyas berdakwah mengajak mereka kaum Baal. Nabi Ilyas ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umatnya kembali kepada ajaran tauhid, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan penyembahan berhala. Kaum Baal keras kepala dan menolak dakwahnya. Mereka terus menyembah berhala Baal yang mereka anggap sebagai Tuhan pelindung dan pemberi keberkahan. Kaum Baal ini terus menyembah berhala, tidak menghiraukan dakwahnya atau ajakan Nabi Ilyas alaihissalam. Padahal berhala ini tidak memberikan manfaat sama sekali kepada kaum Baal, tapi mereka meyakini bahwa berhala itu yang bakal menolong mereka. Kalau kita pakai logika, sekarang kita buat patung, dirapihin, dibagusin sedemikian rupa, kemudian kita sembah itu patung. Setelah patung itu disembah, kalau sudah misalnya jelek patungnya, dibikin lagi, yang lama dibuang. Di mana coba manfaatnya? Kalau kita pakai logika, berarti orang yang menyembah berhala itu pada zaman Nabi Ilyas adalah orang-orang yang bodoh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya seperti ini. Dan ingatlah ketika Ilyas berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Nabi Ilyas alaihissalam dengan penuh kesabaran terus mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kebiasaan menyembah berhala yang telah merusak akidah mereka. Kembali lagi, dari mulai Nabi yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan kisah singkatnya, tidak lepas yang namanya dari kesabaran. Inti dari kesuksesan itu adalah sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita seorang hamba, kalau bahasa kita, lu itu sabar, sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya orang yang sabar itu, sesungguhnya Allah itu bersama-sama orang yang sabar. Allah itu memerintahkan kita sabar, sholat. Urusan dunia, urusan yang lain itu mah urusan Allah. Kalau bahasa Allah itu mah urusan gua, lu jangan ikut-ikutan dah. Lu urusan pengen apa, itu urusan gua, lu yang penting lu sabar, sholat. Nah gitu, mungkin bahasa Allah seperti itu. Jadi ujian dan penentangan kaum Baal terhadap Nabi Ilyas. Kaum Baal sangat keras menentang Nabi Ilyas, bahkan mereka mengancamnya dengan kekerasan. Mereka merasa tidak perlu meninggalkan berhala mereka yang sudah lama mereka sembah. Meski begitu, Ilyas tetap penuh kesabaran, teguh, dan tidak gentar melawan mereka. Ia mengingatkan mereka akan bahaya berhala dan bagaimana berhala tidak dapat memberikan manfaat apapun. Sekarang kalau misalnya bikin berhala dari adonan tepung yang kita bikin sedemikian rupa gede, kemudian kita sembah, setelah kita sembah tepung itu kita buat kue, kemudian kuenya dimakan. Nah ini kan akalnya di mana kalau gitu ya? Kalau misalnya kita itu menyembah berhala, naudzubillah min dzalik. Puncaknya
Kaum tersebut menentang dengan keras dan Nabi Ilyas alaihissalam terpaksa mengasingkan diri untuk sementara waktu karena diancam oleh mereka. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum yang durhaka itu mendapatkan hukuman, dan Allah mengabulkan doa tersebut. Ini pernah ada riwayat, bisa benar bisa tidak, karena para nabi itu tidak pernah atau tidak pernah memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu diazab atau mereka itu dihabiskan. Itu hanya beberapa riwayat saja. Wallahu alam masalah tentang kebenarannya. Yang pasti Nabi Ilyas itu mengasingkan diri karena diancam oleh kaumnya. Keajaiban dan mukjizat Nabi Ilyas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah yang terkenal adalah saat Nabi Ilyas alaihissalam berdoa untuk hujan setelah masa kemarau panjang yang menyengsarakan umatnya. Allah mengabulkan doanya dan hujan turun dengan deras. Di Indonesia mungkin ada 7 bulan hujan, ada 7 bulan kemarau, 7 bulan hujan, 7 bulan kemarau. Setelah kemarau 7 bulan itu terkadang di daerah masing-masing, daerah lain ada yang kekeringan, yang tidak bisa bercocok tanam karena tanahnya keras, kering, tidak turun hujan. Bagaimana seandainya Allah itu tidak menurunkan hujan selama 2 atau 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun? Bagaimana sengsaranya warga Indonesia ini. Dengan turunnya hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dah pada masa itu Nabi Ilyas berdoa agar diturunkan hujan karena kaumnya sudah menderita kelaparan karena tidak ada hujan. Saudaraku seiman seagama, wafatnya Nabi Ilyas, tidak banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana Nabi Ilyas wafat. Jadi tidak ada yang menjelaskan secara detail atau banyak riwayat dari sumber ini dan itu. Namun sebagian besar riwayat mengatakan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam tidak meninggal secara biasa seperti manusia biasa. Dalam beberapa pandangan ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali nanti ke alam dunia di akhir zaman sebagai bagian dari salah satu tanda besar kedatangan hari kiamat. Jadi sebelum kiamat nanti akan turun Nabi Ilyas. Sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Ketika Nabi Ilyas itu tak turun ke alam dunia, mungkin itu sudah akan datang hari kiamat. Ini adalah kisah singkat tentang Nabi Ilyas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat saudara-saudaraku seiman seagama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.